Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tetapi ini bukan readingan tarot ya. Di sini saya coaching ya. Ada beberapa yang bertanya ya. Jadi untuk saat ini memang nggak ada gambar. Jangan ada yang bertanya kenapa gelap ya. Karena ini dadakan juga ya. Ada yang mau bertanya tentang NPD ya, yang mana saya mau berbagi kepada kalian untuk bisa saling menguatkan ya, dan saya mau memberikan pencerahan kepada para Sagittarius yang mungkin terkoneksi dengan NPD ya. Dimana NPD lagi ini ya, lagi up aja ya. Karena kemarin saya lihat komennya bagus ya, dan banyak sekali Sagittarius yang terkoneksi dengan NPD, sehingga saya terpanggil untuk mau coaching ya, secara umum bukan secara pribadi, supaya saling menguatkan dan kamu pun bisa tahu ya cara ataupun bagaimana yang akan semesta ingin sampaikan kepadamu. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk kamu mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Saya di sini pakai kartu tarot juga untuk tahu masalah kamu, dan saya coaching ya, sesuai apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Dan maaf tidak ada gambar karena ini dadakan dan kondisi saat ini lagi situasi tidak memungkinkan ya. Jadi saya tidak bisa berada di ruang readingan dikarenakan mati lampu, jadi suasananya kurang enak ya, panas, jadi nggak nyaman, sehingga saya mengambil tempat lain di mana tidak bisa saya memberikan gambar, tetapi semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, untuk Sagittarius ya, kita lihat, saya kocok kartu untukmu, apa yang terjadi ya dengan kamu ya, yang terkoneksi dengan NPD, ataukah bahkan Sagittarius yang mungkin NPD ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, di sini saya melihat ya, di kartu pertama keluar bahwa Sagittarius sangat tersiksa dengan NPD. Ini pun energinya bisa terbolak-terbalik, kalau mungkin kamu pasangan dari Sagittarius pun, dan mungkin Sagittarius yang NPD, bisa itu terjadi. Jadi entah kamu yang NPD ataukah dia, kamu bisa menyesuaikan saja. Karena terkadang kita nggak tahu ya, ternyata kita NPD loh. Kok NPD sih? NPD, Narcissistic Personality Disorder ya, dimana NPD ini merasa dirinya nggak punya masalah mental gitu, padahal sebenarnya ada. Kenapa? Karena dia merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kuat, dan semua bisa segalanya tanpa melihat dari sisi pasangan ya. Seperti gitu. Kita lihat ya. Saya lihat di sini kamu lelah bersama pasanganmu ya. Di sini juga ada beberapa sahabat narsistik ya. Kamu, sahabatmu narsistik. Tetapi kita lebih ke pasangan, karena energi pasangan paling kuat yang saya rasakan dari Sagittarius, di mana pasangannya terlalu egois, menyudutkan Sagittarius ya, membuat Sagittarius terluka, di mana Sagittarius sudah memberikan yang terbaik, tetapi saya merasa di sini kamu dimanfaatkan, terutama dalam seks, finansial, waktu, dan tenaga. Itu karena Sagittarius pelin-pelan. Ya, di kartu ini saya merasa bahwa Sagittarius sudah tidak mampu untuk hidup bersamanya. Tetapi mungkin kondisinya Sagittarius sangat cinta, sehingga
Ah, Sagittarius merasa lelah dan akhirnya berserah kepada semesta. Ya udah deh, begini aja. Artinya Sagittarius sudah bingung aja mau apa sekarang gitu. Sampai saya juga bingung ya mau menjelaskan pakai bahasa apa ya. Sampai agak belepotan. Karena ibaratkan tekanannya sudah sangat luar biasa. Ya, saya mau mulai dari mana nih gitu ya. Karena tekanan ini udah sangat luar biasa yang Sagittarius rasakan. Jadi saya bingung juga bahasa apa yang tepat untuk mencerminkan perasaanmu saat ini bersama orang narsistik ini. Yang mana luka batinmu sangat dalam. Tetapi Sagittarius masih aja di situ. Kenapa Sagittarius? Logikamu sudah nggak pakai. Sagittarius kan biasanya logika ya. Dia tahu kelemahanmu Sagittarius. Dia sangat tahu bahwa kamu orang kesepian. Kamu orangnya pemaaf. Kamu orangnya rendah hati, tulus. Dia bisa memanfaatkanmu dengan kata apa? Sayang, I love you. Maafkan aku. Aku akan berubah untukmu. Kalau kamu ada uangnya. Kalau kamu sudah gak ada uangnya, atau kamu sudah gak seksi lagi, ya dia pergi. Begitupun suple-suple lainnya. Kamu sudah tahu orang ini gak baik. Kamu punya intuisi yang sangat kuat. Tetapi susah untuk pergi. Sagittarius itu kalau udah satu-satu ya, dia tuh susah untuk ke lain hati. Padahal dia tidak tahu bahwa dia lagi dimanfaatkan orang ini loh. Sagittarius terlalu polos. Sehingga dikibulin, cepat bisa dikibulin. Ya. Dia semena-mena terhadapmu. Bahkan tidak mempunyai hati untukmu. Kenapa? Dia mau materi. Dia mau apanya kamu, bukan dirimu, bukan cintamu. Apakah narsistik mencintai Sagittarius? No. Dia cinta uangmu. Dia cinta tubuhmu. Nah, di sini di kartu saya merasa bahwa cintanya penuh dengan kepalsuan. Di mana dia bisa membuangmu dan dia bisa datang kembali padamu sesuka hatinya. Di mana pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia akan pergi mencari suplai lainnya. Dan pada saat kamu sudah tidak berdaya, seolah-olah dia merasa bahwa ya itu salah kamu, siapa suruh bodoh. Ya. Ini orangnya menjegal kan ya. Saya nggak tahu kenapa hati saya tuh kayak macam greget ingin reading atau memberikan coaching untuk Sagittarius tentang NPD ini malam ini. Walaupun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, tetapi saya greget karena mungkin banyak yang terkoneksi saat ini dengan orang-orang narsistik, toksik ya, yang mana menjeratmu tetapi kamu masih bodoh dalam lingkaran circle itu. Masih masih bertahan aja. Sudah tahu dimanfaatkan tetapi tetap aja masih di situ. Kenapa Sagittarius? Apa karena terikat pernikahan? Apakah takut dibilang ini itu? Takut dibilang duda atau janda? Status dan macam-macam? Atau kamu sudah berkorban banyak? Wah, saya sudah mempunyai anak. Jadi bagaimana dong kak? Ya dia memanfaatkan anakmu untuk bisa menjeratmu. Dia tahu kelemahanmu anakmu. Ya, ataupun mungkin kondisinya dia ngancam, kita putus ya kalau kamu gak mau ikuti ini ya, kamu putus ya kalau kamu gak kasih ini ya. Dia ngancam. Kenapa? Dia tahu kamu sayang sama dia, cinta mati sama dia. Padahal orang-orang ini orang-orang yang tidak mempunyai hati. Ngapain kamu memberikan hatimu untuk orang-orang yang tidak menghargaimu Sagittarius? Ya, saya lihat tadi yang sudah berpisah tetapi masih rindu, masih mengharapkan dia kembali, masih mengharapkan dia berubah. Hey, jangan mimpi. Penyakit, ini penyakit.
Dia akan datang hanya untuk mengambil apa yang kamu punya, Sagittarius. Bukan saya mengabarkan sisi negatif, no. Tetapi ini kita bicara penyakit. Kalau dia nggak mau sembuh, kamu mau bikin dia sembuh bagaimanapun nggak bisa. Dirinya yang harus bisa sembuh, bukan kamu yang harus memberikan kesembuhan. Ya, di kartu aja nih dia bermuka dua. Ya, di luar baik, di dalam hatinya sangat busuk. Sampai ada kata-kata yang menyakitkanmu. Tetapi seolah-olah kamu tuh merasa bahwa oh ternyata saya yang salah. Ternyata mungkin saya yang kasar sehingga dia berkata begitu. No. Dia berkata kasar itu karena dia gak bisa melampiaskan. Pada saat dia bisa melampiaskannya, ya seakan-akan kamu tuh kayak mungkin dia hilaf. Padahal itu yang dia sudah pendam lama. Cuman baru keluar. Sehingga saya lihat di sini kamu trauma. Wah, tidak seperti biasanya orang ini. Saya ada berbuat kesalahan besar sehingga dia kasar seperti begitu. Ataupun dia mencari pembelaan pembenaran di orang lain dengan membongkar aibmu, menjelek-jelekanmu, bahkan membawa nama-nama orang lain, ataupun bahkan menjelek-jelekan keluarga. Ya. Atau malah menghasut teman-temanmu, pimpinanmu, apa semuanya supaya membencimu. Untuk ada di kubunya. Supaya dia merasa bahwa kalau kamu menderita, itulah tujuanku. Maaf, di sini saya bukan menakut-nakuti atau menyebar kejelekan ya, atau menyebar hal yang tidak baik ya. Tapi terkadang kalau kita bicaranya kasar, itu orang berpikir negatif. Padahal saya peduli. Ini contoh ya, kalau orang tua marah karena melakukan kesalahan, ditegur, berarti kan ada sesuatu. Dia mau mendidik walaupun keras, kasar. Tetapi mungkin terkadang kalau orang primitif berkata bahwa orang tua saya ini membenciku, padahal orang tua sayang. Dia mau kamu tuh menjadi orang baik, orang hebat di masa depan, dengan mengajarkan bahwa ini tidak baik. Nah itu, jadi jangan kamu berpikir wah Kak Ica ini lagi, karena ini narsistik nih harus kita gembleng ya dirimu Sagittarius. Atau mungkin kamu yang narsistik ya kamu harus berubah. Karena ada yang ngeyel, dia bisa berubah. Ini saya lihat di sini ya, Sagittarius dia bisa berubah. Saya ingin menantikannya. Hidup ini singkat. Jangan kamu hanya membuang waktumu untuk tidak bahagia. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Ya, saya lebih banyak ke coaching karena memang saya cuman tahu kondisi kamu lewat kartu, tetapi saya lebih ke coaching ya. Biasa coaching itu bayar. Saya kasih kamu gratis supaya menambah wawasanmu. Apakah dia mencintaiku, Kak Ica? No. Narsistik itu hanya mencintai dirinya sendiri. Dan bisa mengorbankanmu, ataupun cintamu, ataupun mungkin anakmu. Jadi orang yang dekat-dekat narsistik siap-siap bisa menjadi narsistik juga, atau kalau dia menahan bisa ada tekanan mental, tekanan jiwa. Makanya itu saya bilang, kamu sia-sia ya bertahan dengan narsistik untuk hidup dengan tidak bahagia. Padahal kamu masih ibaratkan apa ya punya masa depan yang ceria gitu. Kamu udah tahu ini bobroknya nih gini ya, kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa, wajar kita melakukan kesalahan gitu. Ini kan bobroknya itu Sagittarius sudah tahu, intuisinya tuh kuat bahwa ini orangnya nggak baik, tapi tetap aja masih di situ. Itu kan berarti kan on ya, atau oneng ya, atau apa ya bahasanya supaya Sagittarius tahu. Maaf, bukan saya menjudge. Ini supaya Sagittarius tahu
bahwa dia tidak pantas untukku. Ada semesta memberikan yang terbaik untukku di masa depan. Tetapi berusaha untuk dia berubah, harus berubah. Oh no. Kamu gak bisa membuat dia berubah. Yang bisa membuat dia berubah adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja gak mau berubah. Bagaimana mau dia mau berubah? Gak bisa. Sia-sia hidupmu, Sagittarius. Kamu makan hati, dia malah tambah senang. Kenapa? Karena kamu tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Ini ada emosi sangat betul-betul besar ya dari narsistik ya terhadap Sagittarius. Saya merasakannya. Kenapa? Karena Sagittarius tidak mengikuti apa yang dia mau. Dia marah. Untuk melampiaskan kemarahannya itu dengan cara ya memarahimu balik. Seolah-olah kamu yang salah. Ini orangnya apa ya? Kalau dibilang di sini ada the dead ya, yang siap membuatmu tidak nyaman atau bahkan kamu membunuh harapanmu. Ibaratkan kamu hidup tapi serasa kayak nggak punya arti apa-apa di dunia ini. Selalu aja salah, selalu aja terkucilkan, selalu aja merasa paling bodoh, merasa paling goblok, terhina dan macam-macam. Kamu udah tahu begitu tapi masih di situ. Ya, adapun saya lihat di sini sudah bisa tapi masih ingat-ingat, atau bahkan ada kebencian, benci tapi benar-benar cinta. Gimana ya? Benci tapi kayak macam ada rasa cinta gitu, masih ada rasa cinta gitu. Sagittarius, kenapa? Kalau lepaskan aja. Bukan berarti saya suruh kamu cerai, pisah, no, itu keputusan masing-masing ya. Di sini saya cuma bilang untuk jiwamu. Saya bicara tentang dirimu dan jiwamu, bukan cerai. Ya. Itu pilihanmu, bukan pilihanku. Saya tidak pernah menyuruh klien saya untuk bercerai. Tetapi kalau itu yang memang dia rasakan sudah tidak mampu, ya dia harus ambil tindakan, itu aja. Cerai dan tidaknya urusan pribadi masing-masing. Saya di sini hanya bisa memberikan yang terbaik untuk jiwamu, bahwa jiwamu sekarang lagi tidak baik-baik saja. Dengan cara apa? Ya kamu harus keluar dari circle itu. Ya. Supaya hidupmu jauh lebih baik, hidupmu jauh lebih nyaman, hidupmu jauh lebih tenang. Jadi seperti gitu Sagittarius ya. Dan saya mengambil kartu apa ya yang lagi dia pikirkan tentangmu sekarang. Saya merasa di sini dia marah kepadamu yang tadi karena kamu tidak mengikuti apa yang dia mau. Di sini juga dia marah atas prestasimu saat ini. Mungkin kamu sudah berpisah, kamu lebih up dibandingkan dirinya, ataupun mungkin kondisinya dia pernah menjudge-mu, ataupun mungkin kondisinya menghakimimu, tapi kamu masih mendapat dukungan dari orang-orang terdekat atau orang-orang lainnya. Dia marah. Kenapa ya dia dapat respon positif dan saya tidak? Kecewa. Seakan-akan kamu tidak terkalahkan. Di mana dia ingin mengalahkanmu, di mana dia ingin membuatmu menderita. Tetapi saya lihat Sagittarius sudah lebih cerdas, lebih cerdik. Ya nggak apa-apa, tapi terlambat. Kamu udah disakiti baru mau bergerak. Ya setidaknya nggak jadi masalah juga. Kamu mengambil tindakan walaupun terlambat. Setidaknya itu ada pembelajaran buat dirimu. Yang ingin dia katakan lagi kepadamu atau yang dia rasakan terhadapmu, kau sungguh hebat Sagittarius. Tapi kau tidak menyadari itu. Itu yang dia ingin katakan kepadamu. Makanya kamu bisa dibodohi. Kamu terlalu polos. Wah. Jadi apa? Dia tahu bahwa kamu tuh orang hebat. Orang yang bisa memenuhi semua kekurangannya. Sehingga dia datang memilihmu. Entah memakai agama, entah memakai cinta, memakai kata-kata apapun supaya kamu luluh. Ya. Tetapi bodohnya kamu. Kenapa bisa seluruh itu padaku yang tidak tahu apa-apa ini?
ya. Padahal kamu tuh orang hebat Sagittarius, tapi kok bodoh juga ya dengan saya. Padahal saya ini nggak tahu apa-apa loh, tapi kamu bisa luluh terhadapku. Nah itu yang dia ingin katakan padamu Sagittarius. Dia merasa bahwa kamu itu adalah alatnya, tetapi karena kamu tidak bisa disetting sehingga dia marah, dia murka terhadapmu. Sagittarius. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu di sini, gak usah terlalu berharap untuk dia berubah. Yang kamu harus lakukan sekarang pada dirimu adalah mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Entah kamu menjauh, menghilang dari narsistik, atau menghindar. Karena di sini pilihan kembali padamu. Ya. Selalu berikan yang terbaik untuk dirimu, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Jangan pernah menyanyiakan waktumu. Ingat, waktu tidak bisa terulang kembali. Hidup ini sangat singkat untuk tidak bahagia. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kamu Sagittarius di readingan ini. Dan koneksi zodiak di sini, saya lihat ada koneksi dari Capricorn, ada Virgo, ada Cancer, Libra, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Pisces, dan Aries. Dari inisial ada huruf K, ada L, H, J, P, Y, Q, M, S, T, D, P, ada Y, W, H, J, O, N, R, L, S, dan L ya. Wah ini L nya banyak nih, jangan sampai L huruf L ya, yang memang betul-betul potensi sangat narsistik tingkat dewa ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kamu. Jadi bahagiakan dirimu dulu, jauhi orang-orang narsistik. Tidak usah terlalu berharap dia akan menjadi milikmu. Ngapain mau menjadi milik orang toksik? Kita harus berpikir positif ya. Kita harus bisa protect, ada perlindungan untuk diri kita juga. Seperti gitu Sagittarius. Oke, mungkin itu bisa saya readingkan untukmu ya. Dan saya coaching kepadamu Sagittarius, semoga resonate dan bisa bermanfaat juga untukmu. Dan ya seperti gitu, jangan lupa juga di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.